Membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan user session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang digunakan adalah database DB Academic, yaitu database yang sebelumnya telah kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel user dalam database DB Academic adalah sebagai berikut. Kita membuka MySQL-nya, kemudian masukkan password, kita pilih database-nya dulu, kita tulis use DB Academic. Oke, setelah terpilih, kemudian kita ketikkan script berikut ini. Keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, Anda dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL berikut ini. Setelah itu kita coba lihat isinya dengan mengetikkan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk kasus tentang login ini kita akan membuat sebuah project baru yang mana project tersebut kita simpan di dalam folder kita oleh utama, yaitu di dalam folder web kita. Buat sebuah folder baru dengan nama login. Kemudian di dalam folder login kita tambahkan sebuah folder lagi untuk menampung template-nya. Kita simpan dengan nama templates. Kemudian di dalam folder template ini kita akan membuat dua halaman. Kita klik di tulisan template sampai ada tanda panah ke bawah. Kita new file. Kita buat dua file. Yang pertama adalah login form. Dan yang kedua mainbook. Kemudian di folder login kita buat file dengan nama server.js. Ini project yang terpisah ya, jadi kita buat folder terpisah atau project
yang terpisah sehingga kita membuat folder baru dengan nama folder login. Tetapi kalau kita mengembangkan sebuah web satu proyek saja, berarti semua itu digabung dalam satu folder utama. Kita mulai dengan template dari membuat template, yaitu template login form app. Kita ketikkan script sebagai berikut. Kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu berada di posisi main pub. Halaman utama di sini yang dimaksud adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman form login. Perhatikan script berikut ini. Selanjutnya, kita akan menangani proses login. Setelah template disimpan, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan untuk ditulis sebagai berikut. Tulis script di file server.js yang ada di dalam folder login.
Ini di sini untuk kita koneksi ke database. Selanjutnya di sini ada untuk buat sessionnya. Kemudian di sini di 21 cek untuk membuat server. Kemudian di sini identifikasi rute untuk rute utama slash. Ketika rute utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login. Halaman login yang mana diambil dari template. Jika kita mengklik login dengan metodenya post, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinputkan pada form login, kemudian akan melangsungkan kegiatan seleksi data dalam tabel. Ada, ada buat ini. Ada kerja tugas mit. Jika kita mengklik login dengan metodenya post, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinputkan pada form login, kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel, yaitu melakukan koneksi, kemudian dia akan melakukan seleksi, ngecek data yang ada dalam tabel user berdasarkan user ID, dan password yang telah diinput. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju ke bawah bahwa user ID dan password yang dimasukkan gagal, seperti yang ada di sini. Kemudian ketika dia menuju ke halaman utama yang ada di sini, akan melakukan pengecekan intinya tidak aktif atau tidak. Jika sesi sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah, yaitu menampilkan halaman utama, yaitu main pub. Yang ada di sini. Nah, kemudian jika sudah logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali. Ketika dia melakukan logout, maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya, seperti yang ada di sini. Kemudian ketika proses hapus isi variabel sales central berhasil, maka dia akan direct ke halaman utama. Kemudian jika rutenya salah, maka halaman tidak akan ditemukan. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba. Kita mengisi dulu sebuah data, baru saya buka MySQL. Saya buka MySQL. Kemudian ini select, buka tabel user, kita klik insert into users, dan kita isi satu user baru, kayak nama saya.
setelah itu kita di adminnya menjadi setelah itu kita melakukan testing, kita masuk ke terminal. Kemudian kita tulis node username yang sama saja.